Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 14, Membangun Sarang. Sumin mengitari pinggiran kota selama beberapa hari, namun, saat dia memutuskan lokasi, dia melihat kota lain, sama seperti kota sebelumnya yang telah didirikan. Kota ini sepertinya menarik tentara bayaran dan tuan muda dari kota selain kota Honghe. Begitu terlihat, Sumin sedikit menggerutu saat dia berbalik dan bergerak menuju hutan di antara dua kota. Berdiri di sana, dia melihat ke kedua sisi. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia akhirnya pindah ke hutan. Berada di hutan entah bagaimana menyebabkan Sumin cepat tenang. Sebelumnya, dia bersemangat dan khawatir tentang banyak pria yang bisa dia temui di hutan, tetapi sekarang dia akhirnya memasuki hutan, dia merasa seolah-olah telah kembali ke rumah. Berjalan dengan diam-diam, langkah-langkah diam, Sumin memberanikan diri semakin jauh ke dalam hutan, bergerak dari daerah di mana pohon-pohon jarang ke hutan belantara di mana bahkan sinar matahari terhalang oleh pohon-pohon di atas. Begitu dia berhasil mencapai bagian hutan yang lebih tebal, dia langsung berhenti, mengambil pedangnya dari punggungnya, dan memegangnya di tangannya, siap untuk menghadapi binatang atau manusia yang memutuskan untuk menghalangi jalannya. Saat Sumin melihat sekeliling, matanya tidak mencari binatang iblis, juga tidak mencari manusia lain, sebaliknya, matanya terus-menerus melihat ke puncak pohon saat dia mencoba menentukan lokasi terbaik untuk membangun bentengnya. Setelah melakukan perjalanan melalui hutan selama beberapa jam, Sumin akhirnya menemukan area yang sesuai dengan harapannya. Pohon-pohon itu tinggi, tumbuh ke langit. Sumin dengan cepat menyarungkan pedangnya sebelum dia naik ke puncak pohon-pohon ini. Di bagian atas, cabang dan daun dijalin bersama, menghalangi cahaya dari atas dan mata dari bawah. Melihat pohon-pohon tempat dia duduk saat ini, seringai puas muncul di wajahnya saat dia mulai mengatur ulang cabang-cabangnya. Dia mulai membuat struktur kecil seperti sarang. Setelah menyelesaikan pembangunan sarangnya dan memastikan bahwa tidak ada orang dari bawah atau tidak ada binatang yang bisa terbang yang bisa melihatnya, Sumin akhirnya puas. Segera setelah dia menyelesaikan sarangnya, Sumin duduk sejenak dan mengambil napas dalam-dalam sebelum meletakkan pedang di sisinya. Dia mengambil napas dalam-dalam satu demi satu, dan bintik-bintik emas mulai muncul di udara di sekitarnya. Setelah hanya beberapa saat, Sumin berhasil memasuki meditasi seperti trans yang dalam. Matahari terbenam pada saat Sumin bangun dari meditasinya, dan dia dengan cepat berdiri, meregangkan tubuhnya yang telah duduk diam selama beberapa waktu karena otot-ototnya sedikit sakit. Berdiri, dia mengambil pedangnya dan menyarungkannya di punggungnya sebelum dia perlahan menuruni pohon besar tempat dia menciptakan sarangnya. Dia kemudian memutuskan untuk pergi mencari makan malam. Cahaya sudah redup ketika dia mulai berjalan di sekitar hutan. Bahkan sinar matahari terakhir tidak dapat menembus kanopi tebal yang diciptakan oleh pohon-pohon yang berdekatan satu sama lain. Puncak pohon menghalangi bahkan sinar bulan terbit. Sumin melihat sekeliling sejenak, namun, dia dengan cepat menemukan bahwa di dalam hutan lebat, malam turun dengan cepat. Saat malam turun, suara binatang iblis meningkat, dan di hutan, api unggun dinyalakan saat tentara bayaran dan tuan muda menghentikan perburuan harian mereka untuk mulai bersantai. Melihat ini, Sumin dengan cepat mundur kembali ke sarangnya. Meskipun dia ada di sini untuk melawan binatang iblis, dia tidak ingin melawan mereka di malam hari karena mereka memiliki keuntungan dalam hal keakraban dengan hutan, dan penglihatan malam mereka jelas lebih baik daripada manusia. Bahkan seorang prajurit peringkat, pembudidaya tidak memiliki pemandangan malam yang baik seperti binatang iblis. Pindah kembali ke sarangnya, Sumin mengambil beberapa daging kering dari tasnya bersama dengan sebotol anggur yang dia nikmati sambil berbaring di sarangnya. Sumin santai sejenak sambil mendengarkan suara hutan. Meskipun hutan tempat dia tinggal sebelumnya tidak memiliki binatang iblis atau manusia sebanyak yang ada di hutan ini, aroma dan rasanya persis seperti yang biasa dia alami. Untuk sesaat, dia diliputi nostalgia saat dia mengingat hutan yang telah menjadi dunianya selama 2 tahun. Sambil memikirkan hal ini, dia sekali lagi mengingat keluarga Zong. Tidak mungkin baginya untuk melewati sepanjang malam tanpa memikirkan keluarga Zong, dan untuk sekali ini, suasana hatinya berubah masam. Dia duduk, tidak lagi berbaring di sarang dan bersantai.
Sebagai gantinya, dia duduk lagi dan mulai berkultivasi, membiarkan bintik emas menggantikan bintik lain di dalam tubuhnya. Dia menjadi diselimuti oleh perasaan nyaman. Berada di puncak pepohonan, dia bisa melihat sinar matahari pagi dari sarangnya, dan cahaya hijau pucat yang menyinari pemuda itu membuatnya membuka matanya saat bintik-bintik emas di udara langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Melihat cahaya hijau pagi, perasaan nyaman muncul di hati Sumin saat dia perlahan meninggalkan sarangnya. Ketika dia mendarat di tanah, dia melihat ke arah sarang, puas melihat bahwa sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk memperhatikannya. Meskipun Sumin sedang berkultivasi, auranya tidak cukup besar untuk mengungkapkan lokasinya kepada manusia atau binatang buas manapun di tanah, sama seperti binatang iblis yang terbang di atas hutan seharusnya tidak dapat merasakannya juga. Puas melihat bahwa sarangnya jauh dari yang lain, Sumin mulai bergerak tanpa suara melalui hutan, matanya yang tajam terus waspada saat dia mengharapkan serangan datang kapan saja. Kewaspadaannya segera terbayar saat dia melihat gerakan ke samping, dan secara refleks, tangannya memutar pedang, memungkinkannya untuk memblokir dua tanduk yang diarahkan lurus ke perutnya. Kekuatan di belakang tanduk tidak ada yang perlu diremehkan, dan Sumin merasa bahwa dia terlempar ke belakang saat matanya langsung tertuju pada binatang buas di depannya. Binatang itu tidak seperti apapun yang pernah dilihat Sumin. Tubuhnya tidak lebih besar dari 1 meter dan panjangnya 1,5 meter. Ia memiliki ekor panjang seperti tikus dan wajahnya seperti babi hutan. Dia segera menyadari bahwa apa yang dia anggap sebagai tanduk ternyata adalah gading yang besar. Melihat binatang itu, jantung Sumin berdetak kencang. Senyum muncul di wajahnya. Binatang buas di depannya adalah hama babi biasa. Itu adalah spesies babi yang jumlahnya sama dengan tikus, dan mereka dianggap hama karena mereka biasanya datang dalam gerombolan besar dan mengambil alih lahan pertanian. Melihat salah satu babi ini, Sumin sekarang mengerti mengapa tanah antara kota Honghe dan hutan tandus. Bahkan jika mereka mencoba menanam tanaman, semuanya akan dimakan oleh hama babi. Sumin terkejut bahwa dia hanya bertemu satu dari binatang buas ini, namun, dia tidak membiarkan dirinya terlalu terkejut saat dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan menebas binatang itu ke bawah. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat pedang itu mendarat di tanah. Binatang itu dengan cepat lolos dari serangan pedang dan saat ini menyerang ke arah pemuda di depannya, taringnya menonjol saat wajahnya sedikit diturunkan. Dentang. Melihat binatang itu berlari ke arahnya, Sumin telah menggerakkan pedang dan sekali lagi berhasil memblokir gadingnya. Kontak antara gading keras dan pedang besar menyebabkan suara logam terdengar, diikuti oleh Sumin yang terlempar menjauh dari benturan. Meskipun dia terlempar ke belakang, Sumin tidak jatuh ke tanah. Ketika dia melihat binatang buas itu menyerangnya lagi, dia melemparkan pedangnya ke samping dan mengambil sikap yang telah diajarkan padanya ketika dia masih kecil. Di atas kepalanya, tangan putih besar yang tidak ilusif atau transparan muncul di udara. Tangan itu seputih warna Qi di dalam tubuhnya. Meskipun Sumin tergoda untuk memperbesar ukuran tangan, dia sangat menyadari bahaya di hutan. Menggunakan semua kekuatannya dalam satu serangan sangat berisiko. Hal lain yang berisiko adalah bahwa pertempuran ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga setiap manusia dan binatang iblis di daerah itu akan dapat merasakan riak pertempuran mereka atau mendengar suara tabrakan. Melihat ini, Sumin tidak lagi memperhatikan untuk mengalahkan binatang itu dengan pedang. Sebaliknya, tangan besar itu turun dari atas, kecepatannya jauh lebih cepat daripada pedang, dan kemudian tiba-tiba, suara memekik bisa terdengar, suara yang dengan keras menyebar ke seluruh hutan dan membuat wajah Sumin meringis. Dia dengan cepat mengambil inti iblis dari kepala sebelum dia bergegas menjauh dari tanah tempat dia melawan binatang itu. Sumin masih ingin tahu siapa yang mungkin ada di sekitar, dan meskipun dia mengerti bahayanya tinggal di dekatnya, dia dengan cepat melompat ke puncak pohon yang dekat dengan lokasi sebelumnya. Hilangnya dia tidak terlalu cepat ketika sekelompok 4 tentara bayaran menerobos semak-semak dan memasuki tempat terbuka yang sangat kecil di mana pertarungan telah terjadi. Keempat tentara bayaran berjalan di sekitar tempat terbuka, melihat binatang itu sebelum mereka menggelengkan kepala. Keempat tentara bayaran semuanya berbicara bersama, tetapi Sumin berada di luar jangkauan untuk mendengar kata-kata yang diucapkan.
Segera setelah itu, kelompok lain menerobos semak-semak yang mengelilingi tempat terbuka itu. Namun, begitu mereka melihat 4 tentara bayaran yang sudah ada di sana, orang-orang itu dengan cepat berbalik dan melarikan diri ke sekitarnya. Mengenai apakah mereka merasa rendah diri ketika harus bertarung atau tidak ingin memulai perkelahian karena hama babi sederhana, tidak mungkin untuk mengatakannya. Namun, mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan, tidak meninggalkan jawaban untuk Sumin. Salah satu dari 4 tentara bayaran melihat ke Pes Hok dan dengan cepat memberikan tendangan keras, menyebabkannya terbang jauh. Melihat ini, mata Sumin menyipit, saat dia memutuskan bahwa pria yang menendang babi itu setidaknya adalah bintang 2, jika bukan prajurit bintang 3. Melihat ini, Sumin bersembunyi lebih jauh di atas pohon. Jika pria itu adalah prajurit bintang 3, maka dia kemungkinan besar akan jauh lebih kuat daripada prajurit biasa yang bergerak di pinggiran hutan. Kemungkinan juga dia mampu merasakan Sumin karena indera spiritualnya jauh lebih kuat daripada seorang pejuang bintang pertama atau kedua. Sense spiritual adalah sesuatu yang tumbuh bersama peringkat. Itu adalah indera yang dapat digunakan seseorang untuk merasakan apa yang terjadi di sekitar mereka, dan dalam pikiran mereka, mereka bahkan dapat melihat sesuatu yang sekecil semut. Bahkan Sumin memiliki indera spiritual ini, tetapi karena dia adalah seorang pejuang bintang pertama, indera spiritualnya terbatas pada jarak 20 meter di sekelilingnya. Saat ini, dia duduk di pohon setinggi 30 meter dan sekitar 50 meter dari lokasi. Jika prajurit peringkat ketiga benar-benar ingin menemukannya, tidak akan menjadi masalah untuk melakukannya.